Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Dince Laluyan. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling, serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang pergumulan iman remaja. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, pada kesempatan yang lalu kita bicarakan bahwa iman itu memang tidak bisa diwariskan oleh orang tua, tetapi itu adalah anugerah Tuhan kepada anak-anak kita gitu Bapak. Tatkala anak-anak ini beriman, itu pun banyak gejolak terjadi di dalam dirinya. Sehingga seringkali kita sebagai orang tua itu mendapat pertanyaan-pertanyaan yang bagi kita itu aneh-aneh gitu Bapak. Sehingga kita juga kesulitan menjawabnya. Dan kalaupun tidak dijawab, anak akan kecewa. Sehingga di sana terlihat ada suatu pergumulan. Nah, bagaimana kita menyikapi hal ini Bapak? Ya, kita mendasari pembahasan kita yang lampau ya atas firman Tuhan di Ulangan pasal 6 ayat 6 ya. Yang meminta kita untuk memperhatikan apa yang Tuhan telah ajarkan kepada kita, dan kita ini diminta Tuhan untuk mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anak kita. Nah, jadi dari situ ya kita belajar bahwa tugas kita adalah mengajarkan. Tapi kita memang nggak bisa memastikan atau mewariskannya sehingga anak itu akan menerimanya dengan begitu saja. Nah, dalam prosesnya memang kadang-kadang tuh usaha ini nih terhambat Pak Gunawan. Kenapa terhambat? Sebab ada kendala-kendala yang terjadi yang membuat anak tuh akhirnya tuh berubah pikiran atau tawar hati. Sebab sekali lagi seorang guru ya, sewaktu mengajarkan sesuatu, dia bukan saja tuh harus mengajarkan sesuatu yang benar dan yang baik sehingga mudah dan dapat diterima oleh muridnya, tapi dia juga harus menjadi seorang guru yang baik, contoh yang baik, mempunyai kehidupan yang baik juga, sehingga apa yang diajarkannya barulah nanti lebih gampang diterima oleh murid-muridnya. Nah, demikian pula lah dalam keluarga. Kalau anak itu tuh hanya mendengarkan orang tua mengajarkannya, tapi nantinya tuh anak tuh nggak melihat dukungan-dukungan langsung dalam kehidupan seorang tua, akhirnya ya si anak mengalami kesulitan untuk menerima. Nah, jadi inilah kendala pertama Pak Gunawan yang seringkali tuh harus diperhatikan oleh orang tua. Jangan sampai kehidupan orang tua itu tuh tidak konsisten ya dengan pengakuan imannya. Nah, sebab kalau anak melihat kok yang dihidupi itu nggak sama dengan yang diajarkan, akhirnya anak itu melihat kita ini nih munafik ya, hanya bisanya bicara, mengajarkan, tapi sendiri nggak bisa menghidupinya. Contohnya seperti apa Pak? Misalnya Pak Gunawan ya, kita ini nih terus ya berkata bahwa kita ini orang Kristen haruslah pengampun ya, nggak boleh menyimpan dendam. Tapi terus kita itu tuh cerita tentang perbuatan seseorang kepada kita, dan kita berkata kita nggak akan ampuni orang itu, kita akan tetap ingat dia punya kesalahan dan sebagainya. Nah, anak kan ingat, aduh mama atau papa kok ngajarin kami nih Tuhan itu pengampun, tapi kok papa mama sendiri nggak bisa mengampuni orang, ya. Atau misalnya, ya kehidupan kita kurang berintegritas lah ya. Misalnya kita ini utang sana sini sehingga akhirnya dikejar sana sini, tapi terus kita melayani Tuhan hari Minggu tampil begitu bersih dan kudus, tapi waduh hari-hari lainnya kita itu tuh nggak bertanggung jawab dalam keuangan, sehingga membuat anak-anak hidupnya itu malu dan tertekan. Nah, anak-anak akan berkata, aduh papa mama hidup kok kayak begini ya, nggak sesuai ya antara apa yang dilakukan dengan apa yang dikatakan. Apalagi kalau itu mengenai anak itu sendiri Pak Paul ya, misalnya yang tadi Pak Paul katakan mengenai mengampuni gitu. Tapi orang tua ini tidak bisa mengampuni kesalahan anaknya, selalu mengulang-ulang, mengungkit-ungkit lagi kesalahan, itu akan lebih berbekas di dalam diri anak itu. Iya, jadi misalkan ya orang tua itu tuh yang mengajarkan tentang Tuhan, terus kemudian kalau lagi marah, benar-benar melumat si anak dia, menyakiti hati si anak begitu dalam. Ya anak kan berkata, aduh buat apa sih bicara tentang Tuhan kalau mulut papa atau mulut mama kok begitu jahatnya ya. Jadi akhirnya anak makin mau menjauh. Mungkin itu yang menjadi alasan kenapa orang tua justru menghindar untuk mengajarkan
kebenaran firman Tuhan kepada anak-anaknya. Nanti khawatir dituntut untuk memberi contoh ini, Pak. Saya kira itu salah satu penyebab ya kenapa memang ya kita itu enggan ya. Karena kita takut memang kita ini nggak bisa hidup sesuai dengan apa yang kita ajarkan ya. Tapi ini yang penting Pak Gunawan. Anak itu tuh ya sebetulnya nggak mengharapkan kesempurnaan loh. Enggak loh. Anak hanya mengharapkan kejujuran atau keotentikan ya. Ketika kita bersikap seolah-olah kita sempurna, suatu mengajarkan tentang Tuhan, tapi dalam hidup kok kita itu nggak seperti itu ya. Anak jadi tawar hati. Jadi sebagai orang tua, kita memang mesti berhati-hati. Jangan menempatkan diri sebagai orang yang super suci. Sebaliknya, ya bagikanlah pergumulan pribadi menjalankan perintah Tuhan. Bahwa kita nggak selalu berhasil. Kita kadang juga ya tersandung. Ya, jadi anak waktu melihat, iya ya, papa mama ini otentik kok. Memang mengajarkan tentang Tuhan dan bagaimana hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi juga mengakui kegagalannya. Tapi ya juga menunjukkan usaha untuk bangkit kembali. Nah, itulah pengajaran real yang dibutuhkan oleh anak. Tapi ada orang tua yang mengatakan kalau kita ngaku di depan anak tambah tidak ada harganya kita. Tapi kita harus terbuka ya. Saya kira iya Bu Dinca, meskipun ya kita mesti bijaksana ya dalam pengertian seberapa mendetail kita harus cerita atau apakah kita akan menceritakan kegagalan kita yang nantinya mungkin membuat anak tuh berkata, ya kalau papa mama seperti itu ya saya juga boleh begitu. Jadi harus hati-hati ya. Sebagai contoh nih ya. Misalkan ada orang tua yang menikah karena kehamilan. Jadi artinya si wanita sudah kandung hamil akibat pergaulan mereka dan dinikahkan. Nah, mungkin anak ini, orang tua ini nih setelah mempunyai anak-anaknya mulai besar, ya merasa, aduh ini nih jadi noda hitam dalam hidup saya nih ya. Nah, perlu nggak cerita sama anak tentang hal ini? Nah, saya sarankan nggak harus langsung menceritakannya kalau memang nggak perlu. Tapi misalkan nih ya, anak itu tuh melihat ya, tanggal pernikahan orang tuanya dan tanggal kelahirannya. Dan melihat kok antara tanggal pernikahan dan kelahirannya kok hanya ada jarak 5 bulan. Nah, apakah saya dikandung hanya dalam waktu 5 bulan? Kan nggak mungkin. Nah, waktu anak melihat itu dan misalkan bertanya, penting itu orang tua jujur dan berkata apa adanya. Bahwa kami jatuh dalam dosa, kami gagal ya menjaga kekudusan, dan ya kami selalu mengingat itu dengan penyesalan. Dan kami berharap ya kalian nggak mengulang kesalahan papa mama dulu. Jadi silakan ngakui ya, jangan kita menutupinya. Atau misalnya nih ya, kita melihat anak kita tuh kok mulai bergaul dengan bebas dan kita mulai khawatir. Nah, ada baiknya lah dalam kondisi yang seperti itu tuh kita juga berkata apa adanya kepada anak kita. Nah, jangan ya. Dan kenapa jangan? Karena kami ini nih contohnya nih. Kami pernah jatuh. Dan kami menyesali sekali hal itu. Dan kalau kami bisa menghapusnya dari kehidupan kami mau loh. Tapi nggak pernah ada penghapus yang bisa menghapuskan noda itu dalam hidup kami. Jadi jangan melakukan itu. Nah, waktu anak mendengar kata-kata seperti ini, nah, saya kira itu pesannya jauh lebih bisa diterima ya. Kekudusan adalah hal yang penting, tapi ya papa mama juga bukan orang yang sempurna, tapi nggak menempatkan diri juga sebagai orang yang munafik. Nah, itu semuanya itu jadi klop sehingga anak bisa menerima dengan baik. Faktor lain yang membuat remaja hidup di dalam pergumulan imannya apa, Pak? Yang berikut adalah kalau remaja itu tuh melihat ya ketidakkonsistenan antara kehidupan dan pengakuan iman orang Kristen pada umumnya. Jadi bukan lagi nih orang tua ya. Mungkin saya kira ini penyebab kedua terbesar loh. Kenapa anak remaja kita tuh akhirnya ada yang menolak iman Kristiani. Kita sendiri ya, bukankah ya terlalu sering dah mendengar berita buruk tentang orang yang terlibat dalam pelayanan. Nah, kita harus akui itu. Mungkin sebagai orang dewasa, udah kita masih bisa mengerti dah. Ya, manusia nggak sempurna ya, bisa jatuh dalam dosa dan sebagainya. Tapi anak-anak pada usia remaja yang nggak bisa terima itu tuh. Dia akan berontak dan tawar hati. Mungkin akhirnya dia berkata, ya saya nggak mau kok menjadi orang Kristen. Nggak mau menjadi orang yang hidupnya penuh dengan kemunafikan. Sebab mungkin dia berkata, hidup saya lebih baik kok daripada hidup orang-orang ini nih. Nah, kalau ini terjadi ya,
respons kita ini memang harus tepat nih. Ya, kita jangan membela ya ketidak konsistenan hidup itu tuh. Kadang-kadang tuh itu yang kita lakukan ya. Kita berkata, udahlah kamu harus terima manusia semuanya berdosa, nggak ada yang sempurna dan sebagainya. Sebab kalau kita berkata begitu, anak mungkin berkata dalam hatinya, iya benar semua berdosa. Kenapa saya harus hidup kudus? Semua berdosa kok. Ya udah sekalian aja dah. Nah, jadi jangan sampai kita membela. Kita justru harus berkata kepada anak kita, ya betul, ini kenyataannya ya. Bahwa di dunia ada banyak orang yang hidup tidak sesuai dengan iman kepercayaannya. Nah, katakan kepadanya bahwa kita pun kadang dibuat kecewa melihat perilaku orang Kristen yang tidak mencerminkan kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus. Namun ya kita ingatkan kepada anak bahwa di tengah-tengah banyaknya orang yang hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, masih ada yang hidup benar. Masih ada orang yang tulus, masih ada orang yang sungguh mencintai Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin menceritakan kisah-kisah nyata dari tokoh-tokoh atau orang-orang tertentu yang hidupnya benar dan dipakai oleh Tuhan. Itu penting sekali bagi remaja, Pak Paul. Karena remaja itu sering mengidolakan seseorang gitu. Ada teladan, walaupun bukan orang tuanya sendiri, tetapi orang lain. Gitu. Betul. Betul, jadi bisa itu tokoh yang memang terkenal dari buku, tapi bisa juga orang yang kita kenal. Dan kita gunakan sebagai contoh ya, yang mungkin pernah saya juga utarakan dalam acara ini bahwa seorang teman saya pernah berkata bahwa di dunia, dia berkata yang paling jujur adalah papa saya. Sebab ya dia bercerita papanya sebagai salesman disuruh jual produk, tapi harus berbohong tentang produk itu. Papanya menolak, tapi ya karena menolak diberhentikan dari pekerjaannya. Nah, itu meninggalkan memang kesan yang sangat kuat pada si anak. Iya, Pak, di dalam hal ketidakkonsistenan antara hidup dan pengakuan, ini bisa terjadi pada semua orang itu Pak boleh, termasuk di dalam diri anak remaja itu sendiri gitu. Nah, bagaimana hal ini bisa kita jelaskan kepada mereka? Kalaupun itu terjadi, mereka tidak perlu mundur dari imannya gitu Pak Paul. Bisa mengakui di hadapan Tuhan dan Tuhan akan mengampuni. Jadi kita bisa mengajarkan kepada anak-anak bahwa Tuhan memang mengizinkan kita ya untuk berhadapan dengan ujian. Karena ujian itu tuh mendorong kita untuk lebih kuat. Tapi dalam prosesnya ada kalanya kita memang tersandung. Nggak selalu kita berhasil melewati ujian itu. Misalnya, kita kasih contoh kepada anak kita. Kamu itu tuh ya sudah tahu bahwa kamu jangan sampai membalas ya kalau orang itu berbuat hal yang nggak baik kepadamu. Nah, tapi misalkan benar-benar kejadian. Di sekolah tuh ada orang yang memang berbuat nggak baik kepada anak kita. Dan karena emosi dia marah, dia langsung pukul anak itu. Nah, inilah kesempatan kita berkata kepada anak kita, ya kamu gagal saat itu karena kamu emosional. Ya, ini artinya apa? Artinya Tuhan akan mengajak kamu lain kali untuk bisa mengalahkan, untuk bisa memenangkan pergumulan ini. Jadi, kegagalan sebetulnya adalah sebuah peringatan bahwa Tuhan akan menghadirkan situasi yang serupa lain kali, dan Tuhan akan mengharapkan lain kali itu kita menang. Meskipun sekarang memang kita kalah. Ya, faktor yang lain apa Pak Paul yang membuat remaja bergumul di dalam imannya? Yang lain adalah ya ketidakkonsistenan antara ajaran Alkitab dan fakta kehidupan. Remaja itu berada di tahap di mana dia bisa memang mengevaluasi dengan kritis ya ajaran firman Tuhan. Nah, sebagaimana lazimnya kita pun ya remaja akan menggunakan fakta kehidupannya sebagai lensa atau alat ukur untuk membuktikan kebenaran firman Tuhan. Nah, salah satu hal ya misalnya nih yang sering diangkat oleh remaja adalah tentang Tuhan kok nggak menjawab doa seperti yang diharapkan gitu. Hal ini nih bisa terkait dengan banyak hal ya, misalnya musibah yang menimpa orang percaya, bencana alam di dunia atau kemiskinan. Nah, semua ini nih mempunyai kesamaan, yaitu kok Tuhan tidak menjawab doa yang dipanjatkan. Pastilah orang-orang yang terkena musibah itu tuh berdoa ya, meminta Tuhan melindunginya dari mara bahaya ini. Tapi kok tetap tertimpa oleh semua ini. Nah, jadi ya kita akhirnya harus memang mengakui bahwa ya Tuhan tidak selalu meluluskan permohonan doa kita. Nah, ini nih yang sulit diterima oleh remaja nih. Mungkin dia bisa mengerti ya kenapa Tuhan tidak meluluskan permohonan seorang penjahat yang mau merampok rumah orang. Dia bisa mengerti itu. Tapi dia tidak akan bisa mengerti kenapa Tuhan kok nggak meluluskan permohonan orang
untuk sembuh dari sakit penyakitnya. Salahnya apa dengan permintaan doa seperti itu? Jadi dia nggak akan terima. Ya dia mungkin juga nggak bisa terima mengapa kok Tuhan tidak meluluskan permohonan seorang janda dengan 3 anak kecil supaya Tuhan tidak membiarkan suaminya meninggal dunia. Anak remaja akan berkata, apa salahnya dengan doa seperti itu dan kenapa kok nggak diluluskan? Kan Tuhan tahu nih, mama ini akan kesulitan mengurus 3 anak yang masih kecil-kecil. Nah, akhirnya anak remaja tuh meragukan deh ya kebenaran firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan itu penuh kasih dan rahmat. Mungkin dia akan juga meragukan apakah Tuhan sungguh-sungguh mendengarkan doa. Dan akhirnya ada yang meragukan bahwa Tuhan itu sebetulnya ada. Karena mereka bandingkan dengan orang-orang yang hidup di luar Tuhan, kok hidupnya berkelimpahan. Lalu mereka melihat, loh, orang yang dekat Tuhan sakit-sakitan, kok mengalami masalah silih berganti begitu. Jadi mereka merasa ragu. Betul. Lalu pikirannya negatif terus. Tuhan tidak akan dengar doa. Tidak mungkin gitu. Iya. Jadi akhirnya mereka melihat kok nggak konsisten ya. Kok Alkitab ajarkan Tuhan itu pengasih, penyayang, Tuhan itu akan nanti membantu kita, menolong kita. Tapi kok orang-orang ini kok meminta Tuhan menolong, kok rasanya nggak ada pertolongan-pertolongan. Kok meminta Tuhan mencukupi, kok hidup mereka penuh dengan kekurangan. Jadi anak-anak remaja waktu melihat hal-hal seperti ini nih, besar kemungkinan ya akan mengalami goncangan iman, Pak Gunawan. Saya pernah mengatakan kepada mereka, ini saatnya mungkin kalian malah merasa masih ada di bawah. Hidup ini seperti bola berputar. Jadi pada satu saat kalian mungkin mengalami di bawah, penuh dengan ada banyak kotoran, tapi pada satu saat kalian merasa udara yang segar di atas. Jadi nikmati aja. Karena saya nasihati gitu kepada remaja, tapi kadang-kadang ada yang sulit. Mereka tetap dengan negatif thinkingnya. Iya, jadi ibu mencoba untuk mengajarkan kepada anak-anak bahwa inilah hidup. Hidup itu tuh nggak sempurna dan hidup nggak berarti kita selalu berada di atas ya. Kadang-kadang kita juga akan harus ada berada di bawah. Jadi kalau sampai terjadi pada anak remaja kita, langkah terbaik adalah kita harus berkata jujur ya. Kita pun nggak tahu jawabannya loh. Kenapa kok musibah ini menimpa si ini, si itu, ya. Nah, tapi setelah kita akui hal itu, kita tunjukkan ya bahwa bukan hanya dia tuh yang bertanya-tanya. Sebab tokoh-tokoh di Alkitab pun bergumul dengan hal yang sama. Nggak semuanya itu tuh hidupnya tuh mulus tuh. Mereka kadang-kadang juga meragukan Tuhan. Ya, sebagai contoh misalnya di Alkitab tercatat bahwa Abraham akhirnya setuju menikah dengan Hagar. Karena apa? Karena untuk waktu yang lama, dia nggak melihat pemenuhan janji Tuhan. Kok nggak ada keturunan yang Tuhan berikan kepadanya lewat istrinya Sarah. Nah, di dalam Mazmur 44, dicatat juga pergumulan pemazmur yang tidak melihat pertolongan Tuhan. Dia akhirnya membandingkan kondisinya sekarang dengan apa yang diketahuinya tentang Tuhan di masa lampau. Terus dia menemukan ketidakcocokan. Kok di masa lampau Tuhan begini, begitu menolong umatnya dan sebagainya. Kok sekarang kami kok susah nih. Di Yeremia 15 misalnya. Kita bisa juga membaca pergumulan Nabi Yeremia yang berharap-harap dia itu tuh nggak pernah dilahirkan sama sekali. Kenapa? Dia kesal, hidupnya penuh dengan derita. Karena kok melihat Tuhan lambat bertindak dan membiarkannya menderita. Nah, jadi inilah contoh-contoh yang kita bisa sajikan kepada anak-anak kita. Bahwa di Alkitab pun ya tercatat, anak-anak Tuhan bergumul. Karena nggak selalu melihat kekonsistenan antara apa yang mereka pegang sebagai janji Tuhan dan kehidupan itu sendiri. Sebagai orang tua yang tahu lebih dahulu Pak Pol ya, bahwa itulah pergumulan hidup orang beriman gitu. Bahwa ada ketidakcocokan dengan kehendak hati kita dan sebagainya. Bukankah lebih baik berbicara kepada anak-anak itu tatkala mereka masih belum masuk di dalam pergumulan itu. Ya. Jadi kamu akan menghadapi nanti seperti ini dan Tuhan itu tetap setia. Itu gagasan yang baik sekali Pak Gunawan. Jadi ya jauh-jauh hari ya sebelum dia mengalami hal seperti itu ya kita memang sudah katakan inilah kenyataannya ya. Inilah kenyataannya. Tapi justru lewat semua ini waktu kita bergumul ya, janji Tuhan dan kenyataan hidup kok nggak sama. Nah, dari pergumulan inilah akan muncul iman pada kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan. Sebab lewat semuanya ini nih, pada akhirnya tuh kita tetap akan melihat kasih setia Tuhan. Ini nih udah pasti. Mungkin kita nggak melihat
apa tuh yang kita inginkan terjadi, tapi kita akan melihat kasih setia Tuhan. Ya, apakah masih ada faktor yang lain, Pak Paul? Yang terakhir adalah remaja itu kadang-kadang bisa bingung dan akhirnya bisa bergumul dengan imannya adalah waktu dia melihat ketidakkonsistenan antara ajaran Alkitab dan temuan ilmiah. Ya, jadi meskipun nggak seberat faktor lainnya, ini tetap menjadi salah satu hal yang kadang menghalangi remaja percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Tapi sebetulnya masalahnya itu tuh seringkali bukan pada Alkitab atau sains. Acapkali masalahnya sebetulnya terletak pada penafsiran yang kurang tepat terhadap Alkitab atau kesalahpahaman kita sendiri terhadap sains. Ya, coba saya berikan contoh ya. Kadang kan kita ini mendebatkan ya usia alam semesta dan bagaimanakah terjadinya alam semesta beserta semua isinya. Nah, berdasarkan Kejadian pasal 1, ya kita berkesimpulan bahwa semua diciptakan Tuhan dalam waktu 6 hari. Dan berdasarkan penghitungan harfiah, usia alam semesta, kalau kita memang runut dari Kejadian pasal 1 itu, berada di bawah kisaran 10.000 tahun. Begitu. Tapi temuan sains memperlihatkan bahwa alam semesta jauh lebih tua. Bahkan, ya bukan hanya ribuan tahun, melainkan bermiliaran tahun. Dan bahwa semua terjadi secara perlahan melewati proses. Nah, sebetulnya bagaimana kita mendamaikan dua hal ini nih? Nah, anak remaja mungkin akan mulai bertanya-tanya, kok bisa beda nih ya? Kok katanya 6 hari? Tapi temuan sains memperlihatkan semua itu terjadi lewat proses yang sangat panjang sekali, nggak gitu cepat. Nah, kita bisa berkata kepada anak kita bahwa sebetulnya Alkitab hanya menyatakan bahwa Allah adalah pencipta alam semesta beserta semua isinya. Itulah memang yang ingin dikatakan oleh firman Tuhan. Dia pencipta. Begitu. Nah, tentang bagaimanakah ya secara konkretnya terjadi semua itu, memang Alkitab tidak mencatatnya. Karena memang Alkitab bukanlah sebuah buku sains. Jadi kendati ada penyebutan hari pertama, hari kedua, dan seterusnya di kitab Kejadian. Dan kendati istilah hari yang digunakan dalam Kejadian pasal 1 adalah istilah hari dalam hitungan waktu 24 jam. Namun sesungguhnya istilah hari dapat pula dipakai secara simbolis untuk menunjuk pada kurun atau masa. Bahwa hari pertama Tuhan menciptakan terang. Nah, itu nggak berarti satu hari yang kita mengerti 24 jam. Tapi bisa jadi itu suatu masa yang sangat panjang. Ya. Nah, waktu kita menjelaskan kepada anak-anak remaja seperti ini, anak remaja akan lebih bisa menerimanya. Atau kalau memang dia masih mau tahu lagi, kita bisa merujuknya ya kepada buku-buku yang ditulis oleh para ilmuwan Kristen seperti oleh Dr. Francis Collins yang sekarang itu menjadi ketua atau kepala Department of Health Services di Amerika Serikat, atau Dr. Hugh Ross, seorang astronomer, ya, seorang astrophysicist dari dulu adalah berkiprah di Caltech di Pasadena di California. Orang-orang yang sangat cerdas sekali dan seorang ilmuwan, tapi mereka tetap bisa memeluk iman kepercayaan Kristianinya. Memang seringkali pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para remaja itu di samping ketahuannya yang besar, juga didorong oleh ingin mencoba, ingin tahu jawaban orang tua. Nah, di sini memang orang tua harus betul-betul bijak, berhikmat di dalam menjawab, gitu Pak Paul. Karena kalau jawaban kita atau kita tidak mau menjawab sama sekali, itu akan mengecewakan dia dan menganggap memang Alkitab ini cuma dongeng aja, gitu Pak Paul. Ya, dan kalau kita itu tuh terlalu merohanikan dalam pengertian kita berkata, ya ini semuanya sudah tertulis seperti ini. Nah, kalau kamu nggak percaya berarti kamu itu tuh nggak menghormati Tuhan, kamu melawan Tuhan dan sebagainya. Wah, anak remaja jadinya tuh susah berdialog dengan kita. Sebab sesungguhnya dia sedang menanyakan sesuatu yang memang penting buat dia. Dia nggak ngerti kok, nggak sama. Jadi kita memang berutang penjelasan kepada anak-anak remaja kita juga. Ya, dan kita harus berani jujur mengatakan kalau memang nggak tahu ya nggak tahu gitu. Betul. Gitu. Tapi yang menjadi kesulitan kadang-kadang ada ketika anak remaja ini berada di sekolah atau berada di gereja lain mengikuti temannya. Nah, yang dia dengar justru yang keliru penafsirannya kadang-kadang Pak Paul. Sehingga kita di orang tua juga di rumah itu agak kewalahan. Karena anak lebih percaya kepada guru daripada kepada orang tuanya. Atau percaya kepada pendeta. Oh, itu pendeta apa-apa kan bukan pendeta. Nggak bisa gitu Pak. Iya, jadi ya kalau kita memang nggak begitu yakin kita sendiri, ya bisa membaca lebih banyak lagi, ya mencari tahu sehingga kita lebih mengerti ya. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa jawab juga, ya kita cobalah carikan
kesempatan dia bisa berbicara dengan seseorang yang mungkin lebih bisa menjawabnya atau rujukan dia kepada buku-buku yang bisa dibacanya juga. Supaya dia nggak kecewa begitu ya. Betul, dan dia nggak merasa kita itu begitu sempit ya cara berpikirnya, sehingga akhirnya dia mengaitkan, orang Kristen berpikiran sangat sempit sekali. Jadi akhirnya mereka berkata, ya saya nggak mau menjadi orang Kristen karena kok begitu. Nah, padahalnya yang keliru bukannya firman Tuhan, tapi ya memang cara kita mengertinya. Jadi orang tua harus sangat bijaksana menghadapi anak remaja masa kini. Betul sekali. Karena memang beda Pak Gunawan. Dulu dan sekarang pendidikan dan sebagainya sudah sangat berbeda, sudah sangat maju. Temuan-temuan sains itu sekarang benar-benar dapat diakses oleh anak dalam waktu 1 detik Pak Gunawan. Mereka tinggal masuk ke internet, bisa cari semua data itu. Jadi ya beda dengan kita dulu. Kita ya terima apa yang diajarkan, tapi mereka sekarang bisa mengecek ulang. Jadi memang inilah waktunya kita berdialog dengan anak-anak. Ya, jadi tugas orang tua adalah bagaimana menjaga anak ini supaya seimbang. Betul. Antara akalnya dan imannya gitu Pak Paul. Betul sekali. Nah, sehubungan dengan ini Pak Paul, apakah ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Paul bacakan? Saya akan bacakan dari kitab Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Jadi indah sekali firman Tuhan ya, yang berkata, marilah kita lakukan dengan mata tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman. Jadi Yesuslah yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Jadi siapa yang membawa? Yesus juga. Jadi ya kita selalu berdoa agar Tuhan Yesus membawa iman anak-anak kita kepada kesempurnaan, sehingga menjadi iman yang matang. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang pergumulan iman remaja. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@telaga.org. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.